Alum lah supir ALS gini. Antar lintas setelah supirnya begitu nih. Kenapa sih? Maksudnya ada apa sih? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, naik Bang Zuma nih, ada yang nyari di bawah, di atas. Astagfirullahaladzim. Mana nih? Mana Nah, nih? ini Bang Zuma mana? beliau sudah datang, Bang. Besarkan Gimana Bang Zuma, ceritanya? besarkan. Assalamualaikum Bang Zuma. Besarkan Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nantang saya katanya. Besarkan Oh, rasa kau datang kan Bang Zumanya kan? Rasa kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ribut kali di mana nih? Itu tadi di tempatnya Pak Ustadz Miftah. Gurundaku yang paling ganteng dikit. Ini ada manusia purba entah berantah dari mana. Beliau udah dikasih tahu Anda siapa, suruh manggil kita. Lah ngeyel. Saya Roh Kudusnya membisikkan ada yang cari, Bang. Ya udah aku kesini. Masya Allah. Lanjut monggo silakan. Si Hotang. Oh, si Hotang. Silakan saudara Hotang. Apa sudah siap mencret kubuat? Nanti gimana? Sudah bawa pembalut? Oh, balik sini banyak. Oke. Anda menguasai materi apa di Bible? Saya lihat story abang nih, yang namanya, yang pertanyaannya siapa yang lebih tua, yang melahirkan apa yang dilahirkan, udah. Iya. Tua mana? Abang di situ cuman mengambil kesimpulan isi Alkitabnya saja, tapi tidak membawa dengan di bawahnya lagi. Apa itu? Intinya Yesus itu lahir. Iya, Nah, mana lebih tua, yang dilahirkan atau yang melahirkan? yang dilahirkan, Eh? yang dilahirkan. Yang dilahirkan Maria aja lebih tua. Yang Maria aja disitakan sama Tuhan. Iya, tahu. Jelas. Yang kita tanya ini adalah bayi Yesus lebih tua mana daripada Maria? Yesus yang dilahirkan lebih tua. Hah? Udah. Yang dilahirkan lebih tua. Yang dilahirkan lebih tua dari yang melahirkan gitu. Iya. Ini saudara bicara dalam keadaan apa? Mabuk atau apa? Enggak, kita normal di sini normal. Berarti Ibu Maria lebih muda daripada Yesus. Iya. Loh, ini cuplis namanya, asal percaya iblis. Gimana ceritanya anak lebih tua daripada ibunya? Coba Jadi ceritanya gini, penjelasannya. mau. Jadi Tuhan itu bisa lahir dari seorang manusia itu karena keinginannya sendiri. Udah. Di mana itu dalilnya manusia lahir, apa Tuhan lahir oleh keinginannya sendiri? Yohanes 8:42, aku lahir jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Di mana itu? Di mana ayat berapa? Yohanes 8 nomor 42. Wah, bahaya ini kalau anak lebih tua daripada ibunya. Iya, dia lebih tua. Jadi Yesus lebih tua dari ibunya. Karena dia keinginannya sendiri. Jadi Yesus lebih tua dari ibunya. Iya. Wih, mati meja. Galak mata loh. Bagaimana ceritanya itu? Ibunya lebih muda dari anaknya. Dia lahir dari ibunya, dari Bunda Maria karena keinginannya sendiri. Paham? Yohanes Dia yang 8:42. berkuasa. Dia yang ingin menjadi seperti manusia. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Di situ jelas dikatakan bahwasanya dia datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti yang lahir ini bukan yang maha berkehendak. Yang keluar dari rahim Maria ini bukan yang maha berkehendak. Bukan Tuhan yang keluar dari rahim Maria. Kenapa Anda mengatakan lebih tua Yesus daripada Maria? Ini host pungut di mana manusia kayak gini?
Ini kebanyakan tuak nih. Kayaknya lapar tadi tuh Bang Zuma jadi naik. Dapat dari mana manusia cuplis kayak gini? Lebih tua Yesus dari ibunya. Alamak. Hai, Bentar Bang Zuma, dia lagi nyari di Google. Wah, kok jedanya lama Bang? gimana dong? Waduh, lama banget nih. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat berapa? 42. Alamak, baru cari data dia. Ya udahlah, mualaf lah, lama begini. Tadi saya barusan dari Komal Oten dan koar-koar sahabat itu untuk Advent. Minta dalil, tak bisa ditunjukin. Malah saya di-kick. Ya itu modusnya mau begitu. Iya, tadi saya nyimak akun saya satunya. Iya. Kok diturunin? Tebar kedustaan gitu ya, bermanis-manis. Itu kalau saran saya sih yang kepada teman-teman Kristen, kalau mau berdusta, berbohong, menyesatkan kayak gitu, jangan di publik kayak gini. Karena itu disimak banyak orang. Itu di gereja kalian aja. Memalukan kalau sudah betul. Memalukan kalau di depan umum tiba-tiba ada yang nanya, mana dalilnya? Kalau sahabat itu untuk Advent, untuk Kristen, nah nggak bisa tunjukin, malah ditunjukkan Kejadian 2. Kan ada pauk-pauknya memang. Ujung-ujungnya kita di-kick. Si Hotang! Oh! Dideleng-deleng. Enggak, yang jadi heran itu gini bang, dia typing ya mana sih? Aku dia. Udah balik. Sudah. Mau lanjut. Kamu cari tempat yang agak sunyi dulu. Ribet kali di sini. Gak ada tempat sunyi di sini. Ya udah, silakan. Mati dia. Ngilang lagi. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu jelas tuh. Yohanes 8:42. Berarti dia menjadi bayi bukan atas kehendaknya. Menjadi embrio bukan atas kehendaknya. Menjadi daging bukan atas kehendaknya. Sementara yang maha berkehendak itu Tuhan. Berarti bukan Tuhan si Yesus ini. Dia murni ciptaan. Oke, mana ceritanya Anda mengatakan lebih tua? Yohanes 4:2 tertulis di situ. Yohanes 4:2 yang tertulis di situ. Yesus kembali. Yesus yang penuh roh kembali ke Yohanes 8, Cak Ayu, kamu carinya di mana sih? 2. Sekarang Yohanes 4:8. Yang mana le? Aduh. Tang ini aku tunjukin ini tang yang aku openkan ini lo. Ya, dibesarin, dibaca Dibesarin gitu. biar dibaca sama beliau. Dibuka bang, dibuka. Saya bukan beliau. Oke, si Hotang. Harus lokal di sini. Terbaca kita. Baca. Baca kita. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini dalam bentuk embrio, dalam bentuk anak-anak bayi, dalam bentuk janin. Bukan dia yang datang menjadi manusia, bukan kehendaknya dia menjadi manusia. Berarti Yesus ini adalah murni ciptaan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya balik. Saya tanya lagi setelah Anda sudah mendapatkan jawaban dari Bible. Menurut saudara, tua mana Maria daripada anaknya Yesus? Wih.
Anda sudah tahu kan pengakuan Yesus? Dia datang menjadi bayi, menjadi daging, menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti dia murni ciptaan. Nah, sekarang saya tanya lagi. Tua mana Yesus daripada ibunya? Anaknya, Pak. Saat Yesus usia 1 tahun, Maria usia berapa tahun? Bedu. Jurus menghilang. Saat Yesus usia 10 hari, Maria usianya sudah berapa tahun? Nggak asik ah. Jaringannya elek, isinya elek. Saat usia Yesus 1 tahun, Maria usianya sudah berapa tahun? Oh, saya tidak tahu. Hah? Saya tidak tahu, tapi yang itunya ya, kalau ditanya siapa yang lebih tua, jelas itu Tuhan yang lebih tua karena dia sang Ibu Maria aja Tuhan yang cipta. Kalau Tuhan itu tidak kena usia tua atau muda, jangan kau bahas Tuhan. Tuhan itu tidak terikat waktu. Berarti Tuhan tidak ada baginya muda, tua. Yang terikat waktu muda, tua itu hanya makhluk manusia. Jadi tidak bisa disandingkan antara Tuhan dengan Maria. Yang bisa disandingkan dengan Maria tentang usia itu hanya makhluk. Nah, sekarang setahu kamu, wanita bisa hamil itu di usia berapa? Di usia 18 normal. 18 tahun. 18 tahun. Berarti pada saat Maria melahirkan Yesus, usia Maria sudah 18 tahun. Betul? Iya. Pada saat Yesus dilahirkan, usia Yesus berapa tahun? Kan ada. Kan ayatnya baru lahir, ya mana ada? Berarti baru 1 hari dia. Sementara Maria sudah 18 tahun. Tua mana 18 tahun dengan 1 hari? Iya, tapi sebelum Maria sudah ada. Tapi Tuhan di situ sudah ada, udah. Paham? Ini bukan berbicara Tuhan, ini berbicara Yesus, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu tidak terikat waktu. Yang saya tanya, Yesus kan baru sehari, Maria sudah 18 tahun. Nah, tua mana? Maria yang 18 tahun dengan Yesus yang baru 1 hari. Tua mana? Memang Yesus sama Tuhan itu beda. Ya beda lah. Yesus Bedanya manusia. Hah? Iya. Yesus manusia. Tuhan bukan manusia. Saya ulang Tapi pertanyaan saya. Dengan rohnya itu, Yesus itu adalah Tuhan. Loh, bagaimana ceritanya? Rohnya Maria adalah roh Tuhan, rohnya baca Yesus ini. juga. Rohnya Maria roh Tuhan, rohnya Yesus juga roh Tuhan. Samanya itu. Nah, sekarang Maria sudah 18 tahun, Yesus baru 1 hari. Tua mana? Iya. Dia anaknya lah. Ya ampun. 1 hari dengan 18 tahun, tua mana? Itu beda hari, beda kuasa lah. Kenapa kuasa? Beda. Tua mana 18 tahun dengan yang 1 hari? Yang 18. Ya, Maria 18 tahun, Yesus Iya. 1 hari. Tua mana? Iya. Yang 18. Oke, berarti lebih tua Maria daripada Yesus. Oke? Tapi saya tanya nih, Yesus Tunggu, lahir, tunggu. Yesus Tunggu. lahir dia mempunyai bapak tidak? Yesus mempunyai bapak tidak? Yesus tidak punya bapak. Yesus Iya, tidak punya Yesus bapak. tidak punya bapak kan? Tidak. Tidak punya bapak. Jadi kalau memang Yesus ini adalah murni anak manusia, Ya. siapa bapaknya? Ya dia lahir tanpa bapak. Ya, emang bisa? Bisa. Malah Hawa lahir tanpa ibu. Ayo. Di mana ada manusia bisa lahir tanpa bapak? Adam. Di mana? Adam
Lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ayo. Ya, Adam ciptaan Tuhan. Ya sama, pikir itu Yesus ciptaan pabrik. Jadi kembali terakhir ya, Maria 18 tahun, Yesus 1 hari. Tua mana antara Maria dengan Yesus? Jadi Maria lebih tua Maria, tapi sebelum adanya Maria, Tuhan sudah ada. Yesus sudah ada. Yesus sudah ada. Sebelum lahir Maria, Tuhan itu sudah ada. Ya kalau Tuhan iya, paham kita. Orang gila pun tahu itu. Awalnya, jadi gini Ini kita awalnya. berbicara mengenai Yesus. Awalnya gini, dengar nih. Awalnya, Yesus itu, awalnya dia bukanlah Yesus, tapi Tuhan awalnya. Allah. Berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tidak. Lah, Tuhan ini dia ingin menjadi seperti manusia. umat manusia. Lah tadi Jadi dalilnya, dia yang berkuasa. tadi dalilnya ingin Yohanes menjadi lahir 8. dari manusia. Tadi dalilnya Yohanes 8:42, dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Itu Tuhan lagi ngidul kali. Gimana itu? Andaikan Yesus itu Tuhan, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini tanda tanya, ini kayaknya Tuhan atau dia malaikat. Tapi karena dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku, berarti Yesus ini bukan Tuhan, bukan dia yang maha berkehendak. Yohanes 42. Yohanes 42. Yohanes Itu di kitab 42. mana? Itu di kitab mana Yohanes. tertulis? Itu di kitab siapa tertulis? Kitab Aku pula, kitab Kristen. coba membesarkan kitabnya kalau ada. Yohanes 8:42 kan tadi sudah. Enggak ada di kitab Kristen kayak gitu. Enggak ada. Dengar. Saya bacain, izin Bang. Coba. Yohanes, Kameranya dibuka, kameranya dibuka. kamu nangis. Oh, kameranya dibuka. Aduh, ini dari tadi nyuruh manggil Bang Zuma. Aduh. Ngapa Bang Samudra? Tunggu dulu Bang, mungkin ada kendala dari sana. Nih. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Yohanes 8:42. Pararang. Horas. Yud. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak yang dikatakan melainkan Dia? Dia siapa? Dia Tuhannya. Ya, Dia Tuhan. Yang ini Tuhan. Tuhannya melainkan dia Tuhannya. Tuhannya Yesus itu ada. Yesus itu bertuhan, dia itu bukan ateis. Jadi Yesus itu sebelum dia manusia sudah menjadi Tuhan, Pak. Udah paham kan? Di mana dalilnya? Baca ini. Di mana? Di mana dalilnya? Kompresor dalilnya yang mana? Malah nge-lag. Baca ya. Lo cek. Iya, kedengaran Bang. Oke, kedengaran. Makanya jangan jeda-jeda terus gitu loh. Saya 4. Udah. Saya 4521. Ana, woi. Apa kamu ngapain?
Yesaya 45:21 baca itu. Yesaya 45 itu tidak berbicara sedikit pun tentang Yesus. Yesaya 45 itu justru Yesaya. Siapa bilang? Berarti kau belum baca semua sampai ke bawah. Botol kau Juma. Kau cuma mengambil kesimpulannya saja. Aduh. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Tuhan. Selain dia menjadi manusia, dia sudah dari Tuhan, bos. Ini bukan Yesus ini. Ini Elohim. Ini Yotevave yang menciptakan Yesus. Jangan kau ngarang-ngarang ambil kitabnya orang ya. Kau ambil kitabnya Yahudi, habis itu kau pakai nipu-nipu, nggak boleh. Berhenti jadi penipu kalian. Nggak boleh bohong-bohong. Yesaya 45 itu bercerita tentang hakikat Tuhannya Bani Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan kau anggap bahwa ini adalah orang Yunani, Yesus. Yang kau ngarang-ngarang cerita. Jangan pembohong kalian. Bravo Bang Zuma. Iya, thank you Bang Abu. Jangan suka berbohong, berdusta. Seenak perut kalian mengambil kitabnya Yahudi, habis itu kalian lantik Tuhannya Roma. Yesus itu Tuhannya orang Roma. Supaya dia kemudian dianggap benar, kalian mengambil kitabnya Yahudi untuk mendudukkan itu. Malah jeda. Ih, beleng-beleng memang lah. Diganti aja Bang kalau ada yang lain ini. Iya, ini ada. Sedangkan di Yohanes saja, Yohanes sampai 30. Udah, jangan kau bohong. Nggak laku. Buang ke neraka aja ini picisan, nggak bermutu ini. Tadi pertanyaannya aja ini kencing ontak tadi. Nggak laku agamamu, kau tipu-tipu pakai agama kitabnya orang. Oke, kompresor kamu diam dulu ya. Bang Sera Roger. Roger. Turunkan dulu itu biar ada bangkunya. Ayo pasien nomor 31 masuk. Bang Sera, monitor. Buka mute-nya ya, silakan. Oh, kita sambut dulu ini Bang Marlin. Roger. Yang lain aja mungkin. Marlina, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah bisa melihat Bang Zuma. Aku penggemar Bang Zuma jauh dari Australia, Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Setiap hari selalu mendengarkan Bang Zuma. Alhamdulillah. Oh ya. Jadi tambah ilmu saya. Saya ada sedikit mau tanya Bang Zuma. Iya, gimana? Iya, saya di sini sering didatangin Oten. Iya. Balik sering didatangin, mereka ganti-ganti ya, karena memang di sini ini gereja itu sepi. Jadi Oten-Oten itu datang ke rumah untuk nyuruh orang kembali ke gereja. Nah, mungkin sedikit nasihat dari Bang Zuma. Kalau bete juga sih sering didatangin ya, cuma sedikit nasihat kalau didatangin itu gimana gitu. Kalau sebelumnya saya benar-benar blank tentang asal-usul agama mereka ya, tapi sejak saya sebulan ini dengar Bang Zuma, jadi lebih percaya diri gitu menghadapi mereka. Cuma seandainya Bang Zuma ada sedikit nasihat buat saya gitu. Terima kasih. Iya. Ketika kemudian didatangin lagi, sampaikan aja bahwasanya saya sudah punya agama, saya sudah punya kepercayaan. Saya seorang Muslim yang diajarkan bahwa Tuhan kami itu tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Yesus itu kan manusia. Dan itu tidak berkesesuaian dengan kitab Anda sendiri. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia. Itu aja. Jadi bagaimana mungkin saya mau menyembah manusia sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak sama manusia dan bukan manusia. Dalilnya ada di kitab saudara sendiri, Yeremia 10 nomor 6,
atau 2 Samuel 7 nomor 22. Kalau di kita laisa kamislihi syai', itu jelas itu. Karena di sini mereka tuh nggak memperkenalkan Yesus gitu. Mereka tahu, mereka tuh selalu ngomongnya kami mau menawarkan kehidupan yang lebih baik. Pasti begitu. Jadi bukan Yesusnya yang dibawa, enggak, menawarkan kehidupan yang lebih baik, menawarkan kehidupan begitu. Baru besoknya datang lagi. Ya, sampaikan aja bahwa kehidupan saya sudah lebih baik dengan menyembah Tuhan saya. Memang begitu cara mereka menyesatkan. Di Indonesia juga kayak begitu. Jadi dia tawarkan keselamatan, dia tawarkan duka cita, dia kabarkan kemudian bahwa kehidupan yang kekal itu di surga, dan hanya dalam ajaran mereka surga itu bisa diperoleh. Itu memang triknya begitu. Triknya itu begitu. Jarang sekali mereka itu mengedepankan Yesus untuk mereka jual. Tapi yang mereka jual itu adalah konsep keselamatan. Nah, nanti lama-lama kalau kita sudah tertarik, misalnya orang lagi galau, lagi ada masalah rumah tangga, tiba-tiba kemudian dia datang menawarkan jalan bahagia itu seperti apa, kehidupan tentram di dunia seperti apa. Itu seperti itu. Jadi begitu kita masuk, ujung-ujungnya Yesus. Gitu. Sampaikan saja bahwa percuma saya bahagia di dunia, kalau di akhirat kelak saya di neraka. Karena tidak ada keselamatan bagi orang yang berada di luar Islam. Itu konsep agama saya. Nah, Mbak ini pelajari surah Al-Ikhlas. Itu doktrin. Maksudnya itu doktrin, itu ketetapan yang bisa kita pakai untuk membantihkan doktrin mereka. Bahwa kami di Islam itu diajarkan sebuah akidah. Ini akidah kami. Doktrin Anda silakan. Kami juga punya akidah. Akidah kami itu ya qul huwallahu ahad, Tuhan kami seperti itu. Nah, sedangkan secantik apapun Bapak Ibu meramu tentang keselamatan, ujung-ujungnya kan tidak selamat. Kristen itu ujung-ujungnya tidak selamat. Kenapa? Di Matius 7 nomor 22 sampai 23 orang Kristen diusir oleh Yesus karena Yesus malu di hadapan Tuhannya ada orang yang menyembah dirinya. Sementara ketika dia datang ke bumi, Yesus justru mengajarkan menyembah kepada Tuhannya yang ada di langit, bukan menyembah kepada dirinya. Jadi seindah apapun perkataan tentang keselamatan, tentang kebahagiaan, tentang kesenangan, keindahan dalam ajaran Kristen, ujung-ujungnya neraka, percuma. Bilang aja gitu. Iya, pernah juga pas mereka datang, mereka lihat di rumah saya itu kan ada tulisan bahasa Arab gitu ya, kaligrafi gitu. Besoknya mereka datang lagi, dia bawa itu orang Arab Kristen. Seakan-akan ini loh orang Arab Kristen gitu. Jadi ya memang di sini memang begitu sih. Jadi ya harus kuat-kuat ya. Abu Lahab ya, Abu Lahab juga orang Arab. Bahkan Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah. Tapi mereka kemudian dia tidak juga ikut Rasulullah. Jadi kita nggak berpatokan ke Arab. Karena Arab itu justru Islam datang ke sana karena Arab itu jahiliyah waktu itu. Iya. Iya, baik Bang Zuma, terima kasih. Sama-sama. Bang Zuma dan teman-teman. Iya, Ukhti Marlina. Sama-sama. Marlina kalau datang lagi suruh datang ke rumah saya aja di Greenacre. Iya. Saya Bang. di Sydney, Greenacre. Di mana Bang? Di Greenacre, Lakemba. Di mana itu Di Sydney. Oh, di Sydney. Oh, saya di Melbourne. Oh, lain jauh dah. Iya. Sydney. Oh, di Sydney. Oh, saya di Melbourne. Oh, lain jauh dah. Iya. Baik, kalau begitu saya turun. Terima kasih semua. Oh, Ini siap. saya Iya, nggak tahu turunnya. Kasih Assalamualaikum. Bunda Marlina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saudara Kim Angga, selamat siang. Iya, saya boleh bertanya. Mohon maaf sebelumnya saya tanya dulu, Muslim atau Kristen? Muslim. Mohon maaf ya. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Monggo silakan. Kalau ini yang jawab Bang Blender kalau ini dosennya beliau. Blender cewek itu beliau.
Ya, Blender cantik. Hei, atau Akhi Abu Ibrahim, silakan. Kebetulan saya juga ada mau sholat zuhur di sini, silakan. oh ya siap Bang. Iya. Cewek, Oh ya, Bang. terkun. Aku cewek. Oh cewek, iya iya. Iya. Aku anak buahnya Bang Silakan. Blender, tapi memang Bosnya Bang Wan ini Bang Zuma. Iya, saya mau Oke, sip. bertanya boleh nggak? Silakan Akhi Abu dilayani dulu teman kita ini ikan bandeng presto, silakan. Lah, Monggo Kim, itu banyak Ada ustaz. di banding presto. Yang paling bawah itu ustaz saya ini. oke, aku mau bertanya boleh ya? Oh monggo silakan karena kita Oke, akan oke, berapa aku mau guru bertanya. di sini. Itu tuh yang batu aja aswad itu yang penghapus dosa atau jadi saksi saat kita di hari kiamat? Monggo dijawab para guruku. Waduh, ini udah keseringan diterangkan, jadi saya males ini. Ya, Bang Rita atau Bang Samudra? Aku kan belum. Ustaz Muhammad Hanafi. Guruku Ustadz Hanafi, silakan. Karena si Kim ini kemarin udah kita jawab, pertanyaan sama, tetap nggak berubah. Pan Ya, aku Ustaz. nanya itu kapan? Bang Zuma lagi ini guru Zuma lagi. Oke, abangku sholat Bang zuhur. Kim. Kita ini namanya posisi di Islam ini semuanya itu mengikuti yang namanya syariat. Kita ada syariat, ada perintah, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu ada namanya sunnah. Nah, sunnah itu karena Nabi besar Muhammad SAW mencium Hajar Aswad, nah itu menjadi sunnah. Kalaupun toh tidak mencium Hajar Aswad pun nggak apa-apa, melambaikan dari jauh nggak ada masalah. Sebetulnya jawaban kalau nanti dari awalnya itu terlalu panjang Bang Kim. Makanya dalam hal tentang masalah syariat, apapun yang kita bisa lakukan sesuai dengan sunnah, lakukan. Kalau kita tidak bisa karena memang berkumpulnya terlalu padat, nggak perlu kita sampai menciumnya, dari jauh juga nggak ada masalah. Tentang mengenai masalah diampuninya segala dosa-dosa, itu menjadi satu wasilah. Wasilah itu ada dua, ada wasilah bid doa, ada doa bil wasilah. Ya, wasilah bid doa artinya dengan cara kita mohon, berdoa, mohon ampun, ya. Istaghfiru, mohon ampunlah kamu, Rabbakum, kepada Tuhanmu. Bahkan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Ya, wasilah dengan kita berdoa. Atau ada wasilah bid doa, ada doa bil wasilah. Ya, doa dengan cara kita mohon apa yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, kita mengikutinya. Termasuk Nabi melakukan apapun, maka kita mengikutinya. Begitu Bang Kim. Sampai sini paham Bang Kim? Oke, saya sudah paham. Oke, saya out dulu ya. Ya. Saya sudah paham. Bye. Oke. Ya, silakan lebih baik memang turun dah. Itu masa Muslim baik gitu sih. Iya, Tapi kok nggak salam ya? Kan tadi juga naik nggak ada. Nggak salam. Makanya ya kita di disuruh. ini aja turutin aja. Kita disuruh untuk husnuzon, selalu berbaik Iya, iya. sangka. Kita harus menampilkan Iya, siap. bahwa kita itu rahmatan lil alamin. Ya, kita disuruh untuk selalu husnuzon, baik sangka, dan kita dituntut untuk menjadi Islam yang kafah. Ya, kita tidak perlu kedikte dengan gaya dan cara orang lain. Karena kita nggak akan ditanya nanti di hadapan Allah tentang kerjaan orang lain. Yang ditanya adalah tentang diri kita, amalan kita, perbuatan kita, seperti itu. Lanjut guru-guru. Ini kita kedatangan lagi terulang kedua kalinya dengan saudara kita Sierra Roger. Izin semua para guru, saya soalnya sambil di jalan. Enggak apa-apa Bang Zoom aja, saya izin dulu. Oh ya, Bang Zuma lagi ini. Ada yang lain. Assalamualaikum Sholat semua. zuhur. Ya, Halo assalamualaikum Bang Bang Abu. Sierra Roger ya. Assalamualaikum Bang Abu. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Bang Roger. Bye. Iya. Selamat kenal ya. Saya nama Ani Wauhti yang ada di sini. Saya perkenalkan, saya Sierra Roger dari Makassar gitu, Bang Abu. Oh, orang Makassar, Ji. Ya, agamanya apa Bang Razar? Agamanya Islam sejati lah. Oh, Allahu Akbar. orang Takbir. Makassar, asli Makassar atau orang Bugis? Bugis macam. Oh, Bugis Makassar, Ki. Oh, sama-sama, Ki, kalau begitu. Ini Daeng Roger. Iya. Dilanjut, Ki. Ada hotel nggak? Ada hotel nggak yang bisa ditanya di sini Bang Abu? Kita kedatangan lagi Pak Andi Ferdiansyah.
Selamat siang. Sebentar saya mau sapa dulu ya. Bang Fandi, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, Ini ada pertanyaan saya Saya kurang Bang mengerti. Fandi. Iya, iya. Saya mau bertanya, iya mau bertanya apa? Monggo, silakan. ini mengenai tentang wasilah. Tadi kan bahas tentang wasilah, ya kan? Iya, iya, iya. Dilanjut aja Bang, nanti ditanggapin sama yang. Wasilahnya kita itu kan menyambung kepada guru-guru. Nah, wasilah mana yang kita harus ikuti dari maha guru, entah dari luar dari guru? Yang wasilah yang mana yang kita cari yang sebenarnya wasilah? Ya, itu sekian dari pertanyaan kami. Saya kurang paham. Monggo guru-guruku yang lain, Pak Ustadz Miftah, Pak Ustadz Abu, atau Bang Samudra. Sendiri adalah alat perantara, ya tergantung daripada yang ditujunya. Kalau yang ditujunya haram, wasilah jadi haram. Tapi yang ditujunya itu kebaikan, wasilah jadi baik. Makanya ada kaidah yang berbunyi al-wasilatul ilal haram biharmatun. Jadi wasilah menuju kepada yang haram, maka wasilahnya itu haram. Sebagaimana kita naik bis itu hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Tapi naik bisnya misalnya ke Kramat Tunggak, kalau di Jakarta nih masih belum dibubarkan, maka naik bisnya jadi haram begitu. Nah, kalau yang disampaikan tadi Ustadz Miftah itu kan berbicara masalah kasus yang spesifik itu. Nanti kita kembalikan kepada Ustadz Miftah lagi tentang yang tadi dikatakan tentang wasilah dua macam itu. Ya, ini yang Pandi ya, akhi. Wasilah itu artinya diambil, diserap dari bahasa Arab, artinya perantara, mediasi gitu. Maka tadi kan disebutkan oleh guru kita bahwasanya wasilah itu ada dua, yaitu yang pertama al-wasilah bidua dan ad-dua bil wasilah. Artinya ketika kita mau memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan berdoa di tengah malam, siang, pagi dan sore. Contoh misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada suara tawa ya? Bang Fandi? Mohon maaf Bang Fandi, jangan akhi, dengerin aja dulu, di mute Bang. itu artinya bahwasanya Kawan yang main game. Itu yang namanya al-wasilah biddu'a, di mana kita munajat kepada Allah dengan doa-doa. Kemudian ada yang namanya ad-du'a bil wasilah, kita berdoa dengan perantara sesuatu, apakah dari sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah atau juga mengambil barokah dari orang-orang alim ulama seperti guru-guru kita. Makanya di dalam kita berisalatul muawana juga disebutkan di situ, di antara sekian banyak yang bisa menjadi wasilah kita dalam hal beribadah adalah wa kullu man yutabarraku bi musyahadatihi fi hayatihi, dan orang-orang yang bisa diambil barokahnya ketika mereka hidup dengan contoh bersilaturahmi seperti harinya para kiai-kiai pesantren, orang-orang yang istiqomah dalam beribadah, itu adalah orang-orang yang bisa diambil barokah sebagai wasilah kita berdoa kepada Allah. Karena contoh kita orang yang sibuk dengan pekerjaan setiap hari, tidak sempat beribadah dengan istiqomah, maka kita mengambil barokah dari mereka guru-guru kita yang alim dan alamah tersebut. Itu yang dimaksud wasilah, perantara, mediasi. Itu diantaranya adalah guru-guru kita, karena salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah guru-guru kita. Kemudian ketika mereka sudah wafat, maka di situ adalah wa yutabarraku bi ziyarati kuburihi ba'da mautihi.
ketika guru-guru kita sudah wafat, mengambil barokahnya dari mana? Dengan menziarahi kuburannya, bukan berdoa kepada kuburannya, tetapi berziarah untuk menghormati keilmuannya ketika mereka wafat, seperti para wali-wali Allah yang sudah tidak ada, para nabi, para aulia, para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Jadi untuk menentukannya tentu dari guru-guru kita yang sudah dari tingkahnya juga sudah ini ya, dengan keistiqomahannya, dengan paham-pahamnya yang tidak keluar dari mazhabul arba'ah itu. Jadi guru-guru kita yang bersanad, makanya Islam ini agama yang bersanad, Akhi Fandi, itu jelas sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kita ambil dari guru-guru, ustadz-ustadz kita gitu yang katakanlah keluar dari pesantren misalkan, atau juga bukan dari pesantren tetapi memiliki guru-guru yang memang punya sanad, punya sambungan, itu yang namanya wasilah, perantara. Jadi wasilah itu yang memberikan perantara, mediasi. Bisa dipahami poinnya, Akhi Fandi? Monitor. Halo, Bang Fendi Ferdiansyah, monitor. Masih adakah? Halo, Bang Fendi. Abah turun ya? Ya, beliau lagi sholat. Ya, silakan kita sambut dulu ini Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhi. Silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, Monggo silakan. izin Bang, Yang muslim sebentar aja. Enggak gubris. Iya, silakan. Izin sebentar aja, mungkin saya mau kasih motivasi lah. Saya dari kemarin sudah nonton ini, top banget ini Komal. Teman saya mungkin sesama muslim mengingatkan buat baik itu penonton ini kan lumayan banyak Bang ya. Boleh silakan, kita sesama muslim saling mengingatkan, saling berbagi ya. Buat Silakan. kita semua, baik yang nonton ataupun yang ada di atas, ketika ada oten naik ini, mari kita sama-sama selain menonton dan komen, kita berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam itu saya lihat sampai 3.000 ya yang Komal yang Bang Zuma naik itu ya. Saya berharap dari 3.000 orang ini memohon doa hidayah kepada Allah, satu saja dikabul, itu subhanallah gitu. Mungkin segitu aja Bang. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabar Bang, para netizen di bawah, jangan ganas-ganas detektingnya. Orang juga pengen naik, ya nggak apa-apa dinaikkan sebentar. Kalau udah kepentingannya selesai, pasti juga beliau akan minta turun. Yang di bawah ada 400, hampir 500 mata memandang. Yang merasa dirinya oten, monggo silakan ajukan permintaan. Nanti akan dinaikkan ke atas, tapi diskusinya dengan santun ya. Ataupun yang lainnya, mumpung juga Gurunda Zuma, kita lagi parkun, beliau lagi sholat tadi, izin yang mau bertanya tentang Islam, monggo silakan naik, karena kita juga ada guru di atas yaitu Pak Ustadz Miftah yang mau bertanya, silakan, mumpung masih belum berjalan diskusinya. Pak Ustadz Abu naik lagi. Ya, sambil mengisi tadi melanjutkan dari berkatu. Oh ya Pak akhi Ustadz, kita ya Bang Frendi. Memang kita dalam satu perkumpulan, terutama di Islam ini itu ya, alangkah lebih baiknya kita saling mendoakan sesama muslim sesuai dengan perintahnya di dalam surat Al-Hasyr tersebut, bahwasanya ketika
kita menyebutkan doa-doa kita sesama muslim juga itu disebutkan ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi seorang muslim itu ketika berdoa itu semuanya mencakup ya, bukan hanya untuk diri pribadi tetapi juga untuk saudara-saudaranya, bahkan terhadap orang-orang yang sebelumnya yang beriman. Semuanya kita doakan gitu kan, dengan sendirinya ya insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam pola pikir yang ada di dalam hati kita, hasrat-hasrat kita baik yang di atas maupun di bawah, mudah-mudahan munajat kita baik itu yang terucap maupun yang tidak terucap itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita juga tidak dibiarkan, tidak dijadikan hati yang dengki, iri dan hasad. Maka di dalam kalimat tersebut ketika kita berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, kalimat selanjutnya adalah wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita dari kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Silakan lanjut, guruku, silakan. Kang Abu, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, salam. Silakan yang pada mau naik. Poten. Mumpung ada gurunda kita. Kan kata wae kepiting Kang Samudra pas on cam. Oh iya deh. Tak kira kepitingnya lo berubah Kang Samudra.